Menurut lo, si Gita, istri lo, bahagia nggak hidup sama lo, Lang? Pengen gak sih lo dipeluk sama orang-orang yang lo sayang? Bapak lo, ibu lo, dielus palanya. Tapi lo gak mungkin minta itu kan? Iya. Tapi lo pengen sih. Udah nak kuat, nak istirahatlah sekali-sekali gitu. Iya lagi. Gua ngelihat darah pertama mukul orang itu SD kelas 1, Bang. Emang? Bini gue berubah. Oke. Karena fokusnya jadi ke anak, bukan ke gue. Ini Itu- salah satu bentuk pengorbanan ayah lagi ya. Itu ada ego gue yang gue nggak terima tadi. Ribut gue, gede. Cabut dia dari rumah. 3 bulan gue gak ketemu bini gue. Oh ya? Lo berarti udah lupa bener-bener kebahagiaan untuk diri lo sendiri ya? Ini salah satu bentuk pengorbanan lo ya? Bukan lupa, Bang. Udah gak ada. Iya. Menurut lo, orang tua lo bangga nggak sama lo, Lang? Baik-baik ya. Yang kuat ya. Gua tahu selama ini lo udah menghadapi ini semua sendirian. Show will pass. Semuanya akan berlalu. Itu belum pernah gue lakuin juga. Mungkin akan gue coba ya. Iya. Kita nggak mau ngebuat orang yang kita sayang tahu apa yang kita rasain dan kita perlu apa dan serapu apa. Jadi kita berusaha untuk selalu tersenyum Iya. dengan berdarah-darahnya sebenarnya. Kalau mungkin lo berusaha sekeras tenaga, daya, dan upaya untuk lo ngebahagiain keluarga inti lo ya. Cukup nggak? Menurut lo? Enggak. Lo pernah nanya nggak ke mereka? Mereka pengennya apa? Enggak. Ini salah satu bentuk ketakutan kan? Iya. Ya. Mau sampai pakai gitar nggak? Nggak usah ya? Nggak usah ngapain. Gitarnya nggak ada. Lah, gitar lo Gua kemana? mau bawa gitar sebenarnya. Gitar lo kemana yang dulu? Di sana. Oh, jadi kalau main lo kesana masih bisa sambil main Di gitar. sini sana. belum ada gitar, katanya Cumi mau ngasih gitar. Sampai sekarang belum dikasih-kasih. Jadi gue nggak beli-beli. Oh, Cumi yang minggu lalu gua tayangin itu. Iya. Dia nggak mau ngasih. Dia ngomongnya mau, ntar Lang ada gitar. Ntar gue kasih ke lo. Jadi gue nggak beli-beli gitar dong, kan mau dikasih Oh kan. iya. Berharap nih. Daripada ada 2 nggak jelas kan. Iya, buang-buang duit kan. Nggak datang-datang gitarnya. Sampai hari ini. Kalau enggak ya kan tinggal bilang, enggak gue beli kan akhirnya. Sampai sekarang nggak ada Gue juga kabar. bingung lah sama temen gue yang satu itu. Pusing banget. Gue juga udah banyak dikasih janji-janji palsu sama dia sebenarnya. Jadi itu gitar lo di rumah bokap nyokap ya? Iya. Bokap nyokap lo gimana kabarnya sekarang, Lang? Semakin tua. Sehat boy. Ya mungkin terlihatnya sehat ya. Cuman ada beberapa yang gue tahu nggak gitu sehat. Kayak nyokap gue berat badannya kelihatan semakin menurun gitu. Oh ya? Makin kurus. Tapi nggak sakit kan? Enggak. Oh, alhamdulillah. Dan memang mungkin orang tua kali ya. Takut dia kalau gue ajak, yuk check up yuk. Tapi mungkin yang itu ya, kekhawatiran orang tua semakin bertambahnya umur. Tapi bokap nyokap lo suka cerita nggak sih ke lo dari hati ke hati tentang kekhawatirannya mereka segala macam? Enggak sih boy. Tetap. Ya kalau bokap kan laki-laki mungkin ya. Nggak banyak bicara dan nggak banyak bercerita kan sama bokap itu. Kalau nyokap juga paling apa ya, simpel-simpel aja sih, nggak ada yang berusaha untuk bikin anaknya khawatir. Begitupun gua. Apapun yang lo hadapi lo nggak ceritain ke mereka. Iya. Kesulitan perjuangan lo ya. Gua main ke sana hampir setiap hari hanya untuk ngelihat mereka dan ngobrol 10 menit 15 menit. Hampir Walaupun setiap hari. kadang omongannya berulang, ceritanya berulang. Tapi seenggaknya gue nggak buat dia ngerasa sepi gitu. Gue coba untuk berusaha untuk biar dia nggak sedih dalam kesepian dan kesendirian. Karena yang gue imanin ya cuman salah satu pintu surga yang paling dekat ya cuman orang tua gitu, ibu. Paling deket ya, dengan nakal-nakalnya gue ya minimal dapat lah itulah. Iya. Simpel itu aja, walaupun logikanya umur kita lebih panjang ya minimal ridhonya dia untuk ngedapetin pintu
surga yang diridoin ya itu aja. Menurut lo tuh dulu dididik gimana lah sama bokap nyokap lo? Gua sempet kecil ya, dari SD SMP itu gua nggak suka gua sama cara bokap gua ngedidik gua. Karena? Bokap gua keras. Mungkin karena backgroundnya anak tentara ya. Dia dikerasin juga dan dia keras ke gua. Kerasnya tuh bener-bener keras. Namanya dipukul mah, nggak tanggung-tanggung. Cuman ketika SMA gue udah mulai diberi banyak kebebasan sama dia. Udah nggak sedidikte zaman SD SMP lagi. Udah mulai sedikit diberi kebebasan. Pas kuliah dia dinas, kerjanya di luar kota. Ada satu momen omongannya dia yang buat gue jadi lebih punya tanggung jawab akan rumah. Jadi di teras itu sore-sore dia ngomong gini, Papa udah nggak bisa di rumah setiap hari karena Papa kantornya di luar kota. Bisa jadi seminggu sekali pulang atau 2 minggu sekali. Kamu anak paling tua di sini. Di sini ada mama sama Kemal sama adik kamu. Jadi Papa pengen kamu punya tanggung jawab untuk jaga rumah, jaga mama sama adik. Di situ tiba-tiba keliaran gua luntur cuy, luntur. Dan dulu kan yes, kita muda ya suka nge-club, clubbing, gitu, liburan, luntur, berantem mah nggak bisa habis malah. Luntur. Kalau berantemnya masih ada, tapi luntur itu. Jadi langsung kayaknya tuh bukan gue ngerasa beban, tapi gue ngerasa dihargai jadi anak. Itu setelah momen itu bokap gue nggak ada, kalau nyokap gue udah sendirian di rumah jam 8 telepon gue pulang gue. Oh iya ya. Dimanapun. Kamu di mana? Mama sendirian, Kemal belum pulang. Pulang gue. Mau lagi ngapain pun gue pulang. Walaupun itu berantemnya sih masih ada. Gue kayak apa ya, kayak di diri gue tuh kayak ada harimau yang tiba-tiba kapanpun bisa meletup. Iya lagi. Kapanpun bisa meletup. Iya. Dan itu sekarang udah gue bisa redam semenjak gue punya anak gue, cewek. Mungkin kalau anak gue cowok, gue akan tetap lampiasin harimau itu ke harimau kecil kan. Tapi ya itu gue dulu ngarepinnya anak gue, wah cowok nih, ntar baju like father like son. Udah ngebayangin gitu. Pas lahirnya cewek, gue bingung. Waduh, ini gue harus apain ya? Ya gue di rumah, gue cowok, biasa hidup dengan keras gitu kan. Akhirnya nyokap gue pun nggak ada treatment gue sama adik gue dengan lembek gitu. Bokap gue dari kecil SD aja gue udah disuruh TK aja udah disuruh taekwondo, silat. Gue ngelihat darah pertama mukul orang itu SD kelas 1 Bang. Emang iya? Lo ribut dari SD kelas 1 lah? Kelas 1. Gue masuk SD itu telat. Maksudnya telat karena gue dulu sakit. Jadi saat dia masuk sekolah gue lebih tua dibandingkan yang lain? Enggak, umurnya sama, cuman maksudnya gue masuknya tuh setelah 2 minggu atau sebulan. Oke. Tahun pelajaran udah mulai. Oke. Gue nggak tahu itu di sekolah itu zaman itu ada satu anak yang mungkin rada unik. Jadi kalau dia marahnya ke siapa, ngambeknya kemana, ngamuknya kemana gitu. Momen itu lagi di jemputan, orangnya belum ada, cuma ada 4 orang. Ada cewek 2, kakak kelas kayaknya waktu itu gue sama itu orang. Gue hari pertama sekolah lagi kan. Dia nangis nggak tahu ngamuk sama siapa, gue dipukul cuy. Nangis gue. 2 kakak kelas gue cewek itu ngadu lah ke nyokap kan. Nyokap lagi di ruang dan lain sebagainya. Nangis gue. Momen itu pulang ke rumah, bokap gue nggak nyayang-nyayangin dia, marah sama gue. Apa-apaan anak papa nangis dipukul orang. Kalau
jangan biasain pulang ke rumah itu nangis anak laki. Balas. Papa nggak mau ngeliat kamu nangis. Papa maunya kalau ngeliat anak itu nangis baru Papa senang. Besok persis besoknya Boy. Itu orang lagi merusuh lagi nggak tahu ngamuk sama siapa, gua ambil batu cuy. Gua sikat palanya pakai batu. Oh ya? Gue sikat, berdarah. Sampai dong nyokap gue datang lagi. Lapor bokap gue udah takut dimarahin. Gue deg-degan banget. Bokap gue ngelapor pas bokap pulang kantor, nyokap pulang kantor. Gue udah ketakutan, deg-degan. Ketawa bokap. Oh ya? Itu trigger pertama gue gak akan pernah takut sama siapapun. Oh, karena ada backup nih. Ada backup. Gue gak akan pernah takut sama siapapun. Iya pernah ada kejadian beberapa kali lagi yang ada rasa takut lah ribut sama orang, itu deg-degan. Bokap, nyokap cerita lah sama bokap, itu Gilang tuh berantem mulu, bonyok, benjol, gini-gini itu. Bokap gue cuma ngomong gini, kalah menang. Kalau selama orang itu makan nasi, nggak usah takut, sama-sama berdarah, sama-sama sakit. Lain kalau orang itu makan beling, kamu boleh takut. Itu bukan orang, tapi kalau sama-sama makan nasi nggak usah takut. Besoknya gue tes lagi, SD. Semenjak itu sama anak yang sama atau anak yang beda? Oh, anak yang beda. Semenjak itu gua nggak ada takutnya Boy. Deg-degannya ada. Tapi deg-degan itu kayak adrenalin ya. Dan itu kadang gue rinduin, gue kangen. Deg-degan pada saat adrenalin mau ribut gitu ya. Sama aja kayak candu rokok gitu kan. Momen wah kadang kalau ada orang yang ribut pun jadi pengen ikut-ikutan karena pengen ngebuang adrenalin itu, gemes ya, candunya itu. Iya. Rasa deg-degan, gemeter sampai kelepas semua. Menurut lo jadi bapak tuh susah nggak sih, Lang? Berat nggak, Lang? Gimana lo jadi bapak? Apalagi anak cewek ya. Gue kayak nemuin cinta pertama gue lagi. Dia kalau gue tidur aja nggak gue peluk aja susah nyariin. Walaupun tangan gue kram-kram tuh meluk dia tuh. Kalau seenggaknya gue balik badan, kakinya tuh nyari kaki gue. Harus nempel. Biar nempel. Sampai segitunya. Susahnya tuh gini. Ketika gue harus marah, kadang ada momen gue harus meledak marah. Gue betak sekencang-kencang. Itu mukanya bisa sampai biru loh. Emaknya pun takut. Setelah itu gue sedih. Tapi poinnya bukan karena gue pengen marahin dia. Biar dia tahu shockingnya gitu. Ada hal yang gue pengen pesan ke dia tuh, ada hal yang jangan terlalu berani depan bapakmu dan jangan nantang omongan bapakmu. Kalau mamamu berdebat boleh, tapi kalau bapakmu jangan diajak berdebat. Dan gue bilang sama bini gue, termasuk orang tua gue juga, kamu marahnya begitu amat. Gue bilang, mati lo lupa dulu marahin gue kayak gimana. Gue lebih ngomongnya gini sih, gak usah khawatir. Gue juga sayang, ini anak gue satu-satunya cewek lagi. Ada sedihnya habis marah. Tapi ini anak harus digituin, biar dia tahu batasnya. Karena nanti akan ada momen di saat dia umurnya udah nanggung, ngelawan. Ada momen yang ngelawan, kalau dia nggak ada takutnya ketika dia ngelawan, wah itu larinya kemana-mana. Tapi kalau ada dia takutnya, ketika dia ngelawan dia akan tetap takut. Itu yang dulu gue benci sama bokap gue, sampai akhirnya gue mulai ngerti, oh ini bokap gue tujuan. Sampai sekarang gue, malah alhamdulillahnya anak gue bisa dibilang, kalau di gue kacamata gue ya, dilihat dari anak-anak yang lain, anak gue paling kalem. Iya sih, kalau gue ngeliat juga sama ya. Karena gue ya rada keras kan, tapi gue sayang. Jadi dia juga jadi terkontrol gitu. Iya. Attitude-nya juga anak lo bagus. Lebih kalem. Ya ketemu sama kita salim segala macam. Gak ada lari-larian, ngicip-ngicip. Ya, Mai juga keras. Iya ya. Mai juga keras ke anak itu. Ya mungkin entah karena dia polanya keras atau dia takut bapaknya marah. Jadi dia, oh gitu juga. Walaupun kalau ada keributan mereka berdua ya kadang gue juga ngindar Boy, biarin aja dulu lah main ngelesain. Iya, sepakat sih gue. Karena sebenarnya ini juga kita punya satu visi misi yang sama ya. Iya. Kalau ngedidik anak, ketika ibunya bilang A, tidak setujunya kita di depan anak harus tetap kompak A nih. Betul. Soal mau ribut nggak setuju di belakang, tapi nggak di depan anak. Sama halnya ketika lo bilangnya B, ya istri lo juga harus ikut B nih di depan dia.
kalau di belakangnya ribut juga nggak ada masalah. Karena itu challenge-nya nggak mudah lah. Betul. Ya alhamdulillahnya kemudian lo mendapatkan pasangan yang bisa diajak berkompromi untuk ngobrol. Iya, pendewasaan gua sama bini gua juga untuk sampai ketemu satu frekuensi juga Iya sih. panjang, Boy. Iya. Dengan dulu kerasnya gua yang kalau ingin sesuatu itu ambisius ngejarnya gitu. Ya, satu case dua case dapat gua. Tapi banyak yang gua korbanin. Dan emosi gua di rumah pecah karena stresnya gue mau ngedapetin sesuatu gitu. Iya. Nah itu kadang bisa nggak sejalan tuh sama pola pikir di rumah bini. Sampai akhirnya gue menyadari bahwa dunia ini bukan cuma punya lo udah punya anak, jadi nggak mesti lo bisa maksain juga gitu. Apakah pemahaman ini yang ngebuat lo berubah banget Lang? Emang gue berubah banget? Iya lah. Ini banget nih gimana? Lang, lo zaman dulu SMA, kuliah, lo adalah laki-laki yang flamboyan Lang. Lo salah satu anak gaul di Jakarta, anak mobil, nongkrong di parkit, nongkrong di Asia Afrika zaman itu, cewek ganti-ganti, tidak sulit untuk lo bisa naklukin satu perempuan, nongkrong di sana sini temen lo banyak banget, kemudian berangsur-angsur setelah kayaknya awal-awal kerja ya, walaupun lo belum sama Gita lo maksud gua, setelah lo kerja kayak lo langsung shift, fokus lo langsung berubah gitu. Lo udah hampir jarang nongkrong bahkan sama teman-teman lo yang dulu ya. Kalau kita kan sebagai satu SMA sih tetap nongkrong. Bahkan sempat susah ya gue nongkrong sama lo ya. Iya. Karena ada jamnya gitu maksudnya. Iya. Kayak gitu-gitu. Apa yang ngebuat lo berubah Lang? Dulu awal kerja itu gue sempat punya dua dunia, Boy. Gue punya band dulu. Oke. Jadi kalau band itu latihan sampai malam ya dengan Tami dan kawan-kawan. Paginya gue kerja, lama-lama gue capek, badan gue nggak kuat. Akhirnya gue cabut dari band, gue fokus kerja. Fokus kerja adalah beberapa kondisi yang gue ngerasa, gue nggak mau nih di tempat begini-begini terus. Dan kebetulan bisa gue kejar gitu. Kebetulan tempat kerja gue tuh ada sekolah-sekolahnya yang dapat sertifikasi dan ijazah-ijazah tertentu. Gitu. Itu gue kejar dengan penuh berdarah-darah itu. Bisa gue dapat sampai akhirnya di level yang ya cukup lah, di usia muda malah. Dan awal nikah gini Boy, itu ribut gue sama bini gue panjang. Gue dapat anak juga kan usia pernikahan 3 tahun. Iya. Sempat ada clash karena belum isi-isi. Sempat. Ya kan kalau orang kan hidup biasa tuh. Kapan nikah? Gak ada nikah, kapan punya anak? Gitu kan. Nah ini pas momen kapan punya anak nih, cukup bikin sakit kepala juga nih kalau dapat pertanyaan ini. Sampai momennya gue punya anak, bini gue berubah. Oke. Karena fokusnya jadi ke anak, bukan ke gue. Ini salah satu bentuk pengorbanan ayah lagi ya? Itu ada ego gue yang gue nggak terima tadi. Ribut gue, gede. Cabut dia dari rumah. 3 bulan gue gak ketemu bini gue. Oh ya? Kan sempat gue panggil anak-anak tuh. Gue pusing di pala gue nih. Kusut nih gue nih. Anjir, punya anak gue kabur sama bini gue gimana ya. Gue nyamperin, di ini lagi. Dijagain lagi sama keluarga, sama kakaknya. Wah, gak bisa tidur itu. Tidur kayak robot itu, tidur 5 menit, 10 menit, kebangun, kepikiran lagi muter. Sampai ya akhirnya ada satu teman yang ngasih banyak masukan, si Oben itu. Bisa gue terima dan bisa bikin luluh hati gitu. Balik. Nah di situ gue mulai coba untuk dunia ini bukan cuma untuk lo. Karena bini itu otaknya beda. Walaupun egonya suami ya setelah akad, dosa dan segalanya itu kan kita yang nanggung. Jadi nahkodanya gue nih, lo ngikut gue gitu. Iya.
benernya begitu, tapi realitanya nggak 100% bisa begitu. Karena ya dia dibesarkan dengan pola yang berbeda, kasih sayang yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Kalaupun maunya gua nggak bisa langsung balik telapak tangan, pelan-pelan. Gua itu rumitnya juga dari makan hati, capek, akhirnya ya udahlah. Akhirnya jadi berubah sendiri polanya. Gua makan waktu, cuman ya gue nikmatin momen-momen itu sampai nantinya momen itu hilang. Jadi memori aja. Nah itu yang bikin gue sekarang jadi rada narik diri dari tongkrongan, dari teman-teman. Termasuk dalam hal karir juga sama kan? Karir gue sedikit, ya, Iya nggak kan? terlalu ambisius. Iya, di awal-awal ambisius banget kan, makanya lo ikut sertifikasi khusus ini, pelatihan ini, itu segala Salah macam. satu orang yang beruntung mungkin gue di masa itu, karena di perusahaan salah satu BUMN di umur yang 28-29 udah jadi level kabak, satu tingkat di bawah kadif, 2 tingkat di bawah direksi lah. Itu gue. Padahal manajer-manajer lainnya udah berumur. Gue anak paling muda lah istilahnya di situ, golden boy di zaman itu. Ya. Cuman ya itu, untuk ngedapetin itu banyak yang gue korbanin. Salah satunya bisa sampai bini gue kabur 3 bulan. Di situ gue baru berpikir, kalau lo nyari duit buat orang rumah, buat keluarga lo, buat nyenengin semua kebutuhan anak istri lo, buat mereka juga sama pemikiran kayak lo. Kalau dia pemikirannya beda, ya buat apa lo ngotot di situ? Pelan-pelan aja. Gitu. Maksudnya, gue buat ngedapetin ini buat ngebahagiain lo, tapi dia nggak ngerasa bahagia nih dengan kondisi gue begini. Gue mau mengorbankan, tapi dia nggak ngerasa pengorbanan ini worth it buat dia. Jadi gue buat apa berkorban itu gitu? Yang ada nanti gue dapat hilang mereka aja. Jadi ya gue harus nurunin tempo itu. Walaupun satu sisi kadang gue ada irinya juga sama teman-teman gue gitu. Wah anjing udah mulai ngebut nih suwe ini. Dulu gue jauh-jauh gue dulu. Iya. Yang satu liting sama lu zaman dulu itu ya. Wah udah pada aja. Sekarang udah pada nyalip-nyalip gue nih. Tapi mungkin gue berpikir coba untuk ngambil helikopter view-nya. Pengorbanan dia itu lebih besar daripada apa yang gue korban. Mungkin. Misalnya ada temen gue yang karirnya bagus karena dia kantor cabang gitu, keluarganya di sini, dia di sana. Gue nggak mau begitu. Nah, ya itu kan salah satu pengorbanan, dia jauh dari keluarga buat nyari duit, jauh dari orang tua. Nah, gue nggak mau itu, karena gue nyari duit buat keluarga, tapi gue nggak bisa tahu pertumbuhan anak gue, nggak tahu bini gue, cuma ngasih duitnya doang, itu nggak masuk di kepala gue. Pengorbanan umurnya itu nggak masuk di kepala gue, walaupun duit itu bisa memberikan fasilitas lebih buat mereka. Iya. Tapi ada lubang kosong yang Nggak terisi ya. nggak terisi. Sama waktu yang hilang kan. Waktu yang hilang betul. Itu yang gue nggak siap. Karena pada akhirnya hidup itu kan tentang pilihan ya Lang. Betul. Lo mau memilih punya kehidupan yang seperti apa. Dan yang sialnya hidup memang tidak seperti La La Land. Semuanya indah, mudah, segala macam tetap harus ada yang dikorbanin. Betul. Dan sialnya adalah ketika lo dihadapkan sebuah persimpangan, lo harus belok kiri atau belok kanan, pilihannya adalah karir atau keluarga. Iya. Iya kan? Iya. Ya suka atau enggak, mungkin teman-teman yang lagi nonton ini juga punya experience di keluarganya sendiri. Terlebih misalnya ibunya yang berkarir, bukan berarti ibu yang berkarir itu jelek ya. Ya tapi sekali lagi ada hal-hal yang harus dikorbankan kan. Jujur gini boy, dulu gue tuh pengen bini gue kerja. Cuman gue gak bisa memaksakan ketika dia punya anak, dia memilih untuk tidak bekerja. Kenapa gue pengen bini gue untuk kerja? Gue punya pengalaman dulu zaman gue SMP. Gue punya temen yang keluarganya tadinya baik-baik aja ketika ketika bapaknya kerja, tapi ibunya kan memang gak kerja. Tapi ketika bapaknya meninggal, teman gue ini kasihan hidupnya. Nah, gue dengan pola hidup ini tuh gue nggak bisa ngejamin gitu loh umur gue bisa panjang selama anak gue tumbuh. Cuman bini gue punya pemikiran lain mungkin. Ya udah gue coba untuk nyikapin arahnya aja. Oh ini Tuhan maunya begini.
on the process. Dan gue yakin yang gue korbanin saat ini nggak mematikan karir gue, cuman memperlambat karir gue mungkin ya. Iya. Kadang gue iri kok ngeliat-liat lo pada gitu dengan segala pencapaian, keberhasilan material dan lain sebagainya. Cuman gue juga satu sisi gue ngelihat dari sudut pandang yang mungkin lebih tinggi ya. Lu banyak yang lu pada lu korbanin satu Iya. sama lain. Ya lo tahu gimana pengorbanan Iya, gua kan. lu nggak si Acul, nggak anak-anak yang lain. Dan akan sadar akan hal itu, kalau gue di posisi itu pun gue juga belum tentu milih jalan lo gitu. Jadi ya gue Iya. ya turut bergembira aja, gak iri jatuhnya. Karena semua pengorbanan yang lo ambil belum tentu bisa gue ambil kalau gue punya kesempatan yang sama gitu. Dengan situasi yang sama ya. Kalau gitu lo kapan terakhir kali benar-benar bahagia lah? Atas nama lo sendiri. Gue udah kata bahagia itu udah gak ada idealisme lagi buat gue. Sekarang bahagia gue itu kalau gue bisa ngelihat senyum-senyumnya orang-orang yang gue sayang. Udah bukan buat diri gue lagi, itu udah hilang. Sama kayak dulu gue punya harimau, itu harimau udah bisa gue pendem, sependem-pendemnya itu gak nongol lagi tuh. Bahkan gue kalau disenggol motor pun gue bisa nyengir sekarang. Karena gue pikir pantesan ya yang buat motor ini bahannya plastik lentur, biar kalau disenggol nggak marah kayaknya. Jadi gue udah bisa nggak marah gitu. Iya. Kalaupun lo disenggol motor lo di jalan, kalaupun lo mukul orang, lo mukul dengan senyum kan. Kamu anjing lah. Itu enggak sih? Enggak Itu ya? Enggak ya? Sepanjang nggak orang-orang yang gue sayang lah, orang tua gue, anak bini gue. Pokoknya kalau ada yang musik orang tua gue, ngerendahin harga diri orang tua gue, anak bini gue, yang player keempat ini ya teman-teman gue lah. Ring satu teman gue ya Kodok, Obeng, Cumi, lo. Ring duanya ya mungkin Gandung, J.O. Lo berarti udah lupa bener-bener kebahagiaan untuk diri lo sendiri ya? Ini salah satu bentuk pengorbanan lo ya? Bukan lupa, boy. Udah nggak ada. Iya lo. Beda kalau lupa itu ada yang lo pengen tapi lupa gitu. Kalau ini kebahagiaan gue udah shifting, udah berubah. Pokoknya ngeliat mereka senyum, itu udah hal paling enak buat gue. Bisa ketawa bareng, itu udah hal paling enak buat gue. Makanya kenapa kadang gue diajak kayak Acul ngajak, hilang ke Jogja. Mampu mah mampu, kan, tapi nggak enak. Gue nikmatin sendiri itu nggak enak. Jadi mendingan gue jalan-jalan cuman buat kata makan di restoran mana, tapi ada adik gue, ada emak bapak gue, ada anak bini gue. Cuman makan malam doang, ketawa, pulang. Oke. Jadi kebahagiaan lo tuh sekarang tuh sebisa mungkin kebahagiaan kolektif orang-orang di belakang lo ya? Iya. Menurut lo, si Gita, istri lo, bahagia nggak hidup sama lo, Lang? Feeling gue sih nggak 100% bahagia sih. Tapi gue berusaha untuk menjadi orang yang bertanggung jawab aja. Karena bini gue juga tipikal orang yang tertutup, Bang. Gue sampai hari ini pun gue nggak pernah tahu siapa bini gue. Begitupun bini gue ke gue. Banyak hal yang gue tahu dia nutupin sesuatu ke gue. Tapi gue nggak penasaran untuk cari tahu. Karena kalau gue nyari tahu, kekhawatiran gue adalah kalau nggak sependapat sama gue ribut nih. Pecah lagi nih. Ya udah aja gitu. Gue nggak tahu urusan lo nggak tahu kerjaan gue. Tapi kalau gue bercerita ya lo dengerin, dan kalau lo mau cerita gue dengerin. Karena menurut lo gimana, Lang? Pertemanan kayak gini, Lang? Gue ngeliatnya gini, Bang. Kebetulan gue juga orangnya sebenarnya zaman SMA. Gue tipikal karakter yang gue ngeliat dulu, boy, sebelum nyemplung. Tapi gue bisa cair itu ketika ngeliat karakter satu teman kita, si Kodok itu. Dengan karakternya dia yang coba merangkul kita semua. Iya. Keterbukaannya, kepeduliannya, itu di luar batas, itu di luar normal itu anak itu. Dan ngajarin gimana caranya kita nongkrong sebagai tongkrongan yang benar kayak gimana saat itu ya. Itu gue respectnya tuh bener-bener sama dia tuh.
dan gue bisa ngeluapin kepercayaan gue 100% ke anak-anak itu ya karena dia ngebuka duluan. Tadinya gue pasti akan gue proteksi diri gue gitu kan, karena ujung-ujungnya ya kan gue SMP juga kebetulan nakal juga ya. Ujung-ujungnya akan tetap siapa yang injek siapa yang diinjak di tongkrongan itu akan ada yang selalu lebih alfa gitu dibanding yang lain. Iya. Cuman si kodok ini bukan manusia yang begitu, walaupun ujungnya kita semua mengalfakan dia. Dia tidak berusaha untuk tampil menjadi alfa bahkan ya. Enggak. Gue ingat satu momen sampai sekarang gue ingat. Gue tahu dia lapar, anak-anak nongkrong banyak. Duitnya dia pas buat cuma satu mie pangsit. Dan gue maklum kalau dia makan sendiri. Gue lapar lagi lang. Ya udah beli dok. Aduh, masa gue doang? Ya lo doang yang punya duit, belilah. Dan gue maklum, kita juga lagi nggak pada kelaparan, masih pada nongkrong. Ya, cuman ketika dia beli mie pangsit, dia suapin semua satu-satu. Padahal gue juga udah bilang nggak usah dok, lo aja makan. Enggak. Di situ gue mulai ngerasa anjing nih orang aneh ya. Itu sama kayak filosofinya anak-anak skinhead dan punk saat itu kan. Iya. Equality. Iya kan. Itu sempat jadi gue ngebuka diri gitu ke dia. Untuk gue juga nggak nutup-nutupin dan nggak ada kemunafikan berteman. Sampai hari ini ya bahkan. Sampai hari ini. Malah levelnya lulus semua itu udah gue anggap saudara. Walaupun gak sedarah ya. Kadang yang sedarah pun bisa saling tikam-tikaman gitu. Malah kita lebih dari itu, nggak ada tikam-tikaman. Ribut satu sama lain, pasti ada yang nengahin. Mau urusan duit kek, urusan kerjaan kek, pasti ada yang nengahin. Gue ribut sama si kodok yang nengahin. Kodok ribut sama lu pada. Gue yang di posisi tengahnya untuk ke kodok. Karena ya mungkin kalau orang dulu bersaudara bisa 5 orang, 6 orang, 10 orang. Angkatan kita itu kan paling 2 orang, 3 orang. Itu pun nggak bisa deket karena udah jauh-jauh pendidikannya. Yang paling dekat ya teman-teman kita ini yang udah kita anggap saudara, yang susahnya dulu bareng, bukan berteman karena nyari duit, atau berteman karena sosialita, pergaulan gitu. Kita temannya karena satu SMA susah bareng, makan mie pangsit bareng, cabut bareng, beli rokok patungan. Muter juga rokoknya. Muter juga. Ya walaupun ada yang ngentit-ngentit dikit biasa lah. Buat stok danger nanti giliran udah habis diputar juga. Salah satu alasan gue bikin konten tentang suara sebelum tidur inilah cerita-cerita manusia ini. Lo pasti pernah mengalami saat-saat masa-masa lo kusut yang tidur cuma 5 menit segala macam. Saat pagi, siang, sore lo bisa memakai topeng ketika lo kerja, berusaha untuk tidak menunjukkan kesedihan lo. Tapi ketika lo sendiri, kepala lo udah nempel di bantal, suara-suara yang ada di kepala lo muter tuh. Iya. Keluar, yang ngebuat malam-malam lo jadi semakin panjang untuk lo bisa tidur yang nyenyak segala macam. Sampai dengan hari ini, gue melihat lo masih pakai topeng. Gue juga pakai topeng. Anak-anak juga pakai topeng. Ya walaupun kalau sama anak-anak kita topengnya topeng-topeng tipis deh. Iya nggak sih? Iya itu benar. Iya kan? Ya karena kita berangkatnya dari teman-teman yang nggak punya hidden agenda, jadi ketika nongkrong ketemu berusaha untuk ini tempat di mana kita bisa jadi diri kita sendiri kan. Beda kalau nongkrong sama teman-teman kantor, karir segala macam. Di umur gue yang segini nyari temen yang penuh dengan topeng tuh males boy. Iya. Capek gitu. Ya kalau urusan duit ya duit aja gitu. Selepas itu gue nggak berusaha untuk terlalu dekat karena ya bertemannya beda gitu karena duit. Nah, kalau kita ini kan layernya gue udah tinggal satu layer. Ada bener-bener mungkin hal yang gue nggak bisa ceritain entah karena gue malu bercerita atau gue takut bercerita. Tapi itu udah layer paling terakhir. Sisanya lu pada tahu semua. Bahkan gue ada masalah keluarga pun gue kan minta nasihat sama lu juga. Sedekat apapun kita berelasi ya, baik itu ke teman, ke keluarga segala macam, ada satu hal dalam hidup kita yang benar-benar kita tutup banget, kita jaga banget, yang untuk tidak terbuka, bahkan untuk tersentuh nih. Bahkan layernya sebisa mungkin jangan sampai tersentuh nih. Yang kalau meneruskan dari apa yang lo bilang,
mungkin lo malu atau lo takut segala macam. Seberapa takut lo sama hidup lo, Lang? Iya keras boy. Cuman hal yang iya keras, cuman nggak. Udah mulai gue membiasakan diri untuk bisa menerima apapun masalahnya, apapun. Karena udah beberapa hal yang keras udah pernah gue lewatin gitu kan, dan bisa dilewatin. Jadi kalau ada hal-hal keras lainnya yang sejauh ini levelnya belum melebihi dari apa yang pernah gue lewatin, buat aja. Tapi kalau hal yang gue takutin ya, bukan mengenai hidup, mengenai pekerjaan atau ini, tapi umur boy, bukan umur gue doang, umur orang tua gue, umur anak bini gue. Kalau orang tua gue nggak ada, gimana gue sama adik gue deketnya, yang sekarang ini masih ada tengahnya posisinya kan. Oh iya, itu pasti akan terjadi, tapi itu yang gue takutin sekarang. Makanya gue nikmatin banget momennya. Ntar gak ada nyokap gimana, gak ada bokap gimana. Gak kuat gue ngomong gini lah. Iya, umur ya, kehilangan. Dan gue bisa ngerasain pedihnya lo ketika lo, bapak lo kemarin itu, bokap lo. Karena ya gue tahu gimana bokap lo dulu nge-backup lo dalam kondisi apapun itu gitu. Kekonyolan bokap lo yang ya hampir mungkin lo adalah hybridnya. Karakter bokap lo adalah copycat, kopi yang lo copy gitu. Yeah. Dengan modifikasi lo dengan perkembangan zaman ya, tapi figurnya itu. Makanya ketika kejadian waktu bokap lo itu, gue nggak banyak ngomong, gue cuma bisa coba untuk nemenin lo aja. Karena gue tahu boy, dan itu yang momen gue takutin. Yang satu saat pasti akan kejadian, itu momen gue takutin. Gak kuat gue. Makanya kenapa kita main kan, umur teman-teman kita ini yang tahu keluarga kita satu sama lain dan tahu orang tua kita satu sama lain. Gue tahu orang tua lo, mungkin gue nggak dekatnya cuma ke Cumi, atau lo tahu orang tua gue yang mungkin nggak gitu yang dekat mungkin Oben. Gue tahu orang tua Oben, atau kita tahu lah orang tuanya Kodok. Kita main kan bukan karena kitanya doang, tapi kita sampai orang tuanya. Dan kita sekarang udah jadi orang tua gitu. Itu yang paling gue takutin adalah nanti momen suatu saat dia nggak ada, tuh gue sesiap apa sih? Atau kitanya yang nggak ada. Betul. Legacy apa yang mau kita titipkan kepada mereka. Dan gue nggak mau ngebayangin juga yang namanya hidup ya. Pastikan orang tua mendingan mati duluan dibanding anaknya mati. Nggak ada. Akan lebih pahit kalau anak duluan dibanding orang tuanya. Gue nggak mau itu sih. Itu gue takutin juga, boy. Lebih ke situ sih. Kalau dunia ngegamparin gue, udah kaget gue. Biasa sih. Udah mulai biasa gue digambarin gitu. Dan dari dulu memang nggak pernah mundur gue digambarin. Ada goyang-goyangnya, ada sakit sedih-sedihnya. Cuman kita inilah keras lah. Dulu lo juga keras, gue keras. Anak-anak keras lah hidupnya. Dan keras kepalanya juga gitu. Dan gue yakin nggak takut akan hal itu. Paling takut kita tuh kan semua bajingan sebenarnya anak-anak. Tapi yang gue yakin semua ini paling takut kalau orang tuanya nggak ada. Sejauh apa Lang persiapan lo, Lang? Tapi lo udah nyiapin belum? Entah itu value, entah itu... Sejauh ini kalau aset dan lain sebagainya gue belum mempersiapkan apa. Tapi gue nyiapin ke orang-orang yang gue sayang. Pengorbanan yang gue kasih ke mereka itu jadi memori terindah aja buat mereka. Karena yang tadi gue bilang, gue udah bukan di tahap jor-joran nyari duit buat menuhin segalanya. Karena kejadian COVID, ya dunia ini cepet banget anehnya. Waktu
waktu yang gue takutin. Di saat gue nyari ini hilang. Jadi gue nikmatin momennya sambil buat pelan-pelan aja gitu, nikmatin. Walaupun gue takut, tapi seenggaknya gue nggak menyesal. Karena gue ada. Gue nikmatin waktu itu. Makanya kalau sadar nggak sadar ya, kalau ke anak-anak gue suka nyampein kayak kemarin hal yang gue lihat ke lo gitu. Hal yang gue lihat yang paling gue senang adalah ketika lo foto sama nyokap lo. Karena value orang tua buat gue sekarang tuh tinggi, boy. Anak bini mah udah pasti gue jagain, sejaga-jaganya. Cuman orang tua ini semakin dia kelihatan lelah gitu, badannya. Kan ya kan kita tidur pun jantungnya tetap bekerja puluhan tahun. Ngebuat mereka senyum aja, ya gue ngebuang waktu, setiap hari aja ada ngebuang waktu 10 menit, 15 menit cuman buat pengen lihat aja. Karena pasti yang namanya orang tua berikut gue pun ke anak gue, ke bini gue, ada hal yang mereka nggak minta ke gue. Menurut lo, orang tua lo bangga nggak sama lo lah? Gue nggak nyari itu sih, boy, karena gue takutnya kalau berpikir itu gue jadi jumawa. Gue selalu nyimpen di hati gue setinggi-tingginya cita-cita gue itu gue ngebuat mereka nggak punya beban aja. Karena kalau gue ngerasa dia bangga sama gue akan jumawa dan nggak Merasa mencari, cukup ya? Iya, merasa cukup, nggak mencoba mencari apa kekurangan. Jadi gue nggak mau tuh tanam rasa itu. Urusan mereka aja deh. Kalau mereka menceritakan ke orang atau apa, atau mereka punya ini sendiri, enggak. Gue sih cukup, yang penting anak bini gue kalau ada apa-apa bilang sama gue kasih fasilitas terbaik. Orang tua gue kasih fasilitas terbaik selama gue mampu. Wow, ini menarik banget orang jawaban lo lang. Pemahaman ini buat sebagian orang susah banget untuk bisa dapat di level itu loh. Karena ada beberapa orang yang gue kenal, dia merasa bahwa kalau gue udah ngasih duit bulanan ke orang tua gue, udah cukup. Padahal sebenarnya dibutuhkan sama mereka bukan cuma materi doang gitu. Bahkan mereka nggak butuh gitu duit lo nih. Tapi yang mereka butuhkan adalah waktu, ketemu, ngobrol, tukar pikiran. Ya sama seperti pas kita masih kecil kan jadi berbalik kan? Betul. Betul. Karena mungkin begini ya, di gue juga nggak bisa nyalahin cobaan atau pelajaran hidup orang kan bisa beda-beda ya. Mungkin saat ini dunia lagi gampang diambil sama dia untuk mendapatkan sesuatu. Dan dia pengen nunjukin ke dunia atau ke partner atau ke orang-orang tertentu, gue bisa dan gue mampu. Sekarang gue udah nggak di level itu, udah nggak di situ pemikiran. Keinginan ada tapi nggak buat gue ambisi atau gue menyesali. Karena fokus gue nggak di situ. Kalau mungkin kalau gue nggak dapet karena gue pengen, gue akan kesel, menyalahkan diri sendiri. Gue ngelihat orang di level yang lebih tinggi ataupun lebih maju gitu, gue happy. Karena bukan, ya itu level yang gue cari. Gue bukan di situ kebetulan. Jadi gue nggak ngerasa iri. Gue kesini gitu. Lain kalau yang satu level ya, satu tujuan sama, dia larinya kenceng gitu, wah iri juga gue nih. Gue lagi nggak di situ poin. Ngelihat waktu ini aneh kalau gue ngeliatnya. Covid itu sempat dalam 1 bulan tuh ribuan orang, ratusan orang meninggal. Dan gue sempat kena Covid, gimana rasa ngap-ngapan juga gue ngerasain. Jadi giliran ada waktu spare yang dikasih lagi setelah Covid, gue ngerasa akan ada momentum yang kayak Covid lagi nanti, jadi gue nikmatin aja nih ini. Dulu lo adalah orang yang sangat membuka diri sama semua orang.
teman-teman lo datang ke lo dan mereka menumpahkan, menceritakan tentang permasalahan hidupnya mereka ke lo dengarkan dan lo memberikan advice yang kemudian bisa membuat orang yang cerita sama lo itu bisa berpikir ulang. Hari ini ya hanya orang-orang terpilih doang kan, lo tidak membuka diri seperti dulu. Iya. Karena ya lo punya keluarga, keterbatasan waktu, tempat, energi dan sebagainya. Nah, gue masih punya energi yang sangat besar banget lah. Ya, jadi gue nggak tahu bagaimana lah. Hari ini gue kalau ketemu sama bahkan orang-orang baru, ngobrol sama gue 15 menit setengah jam tumpah semua permasalahan mereka ke gue lah. Dan kadang mereka nanya gitu kayak, lo bisa begini tuh gimana? Nah gue bilang dulu gue punya guru spiritual, namanya Gilang, gue bilang. Tapi itu sampai hari ini gue tuh selalu, maksudnya gue nggak pernah lupa ya Lang, obrolan-obrolan kita zaman dulu segala macam. Iya dulu kita sempet deket banget boy. Di hidup gua zaman SMA itu gue sempet deket banget dulu sama Gandum pernah. Dan lo pernah. Itu deket banget itu, lo tiap hari Ke rumah. naik sepeda, lo cerita bapak Gue gak punya motor tuh ya. Iya. Minta motor dikasih helmnya dulu. Iya, momen proses lo pun gua tahu pride lo tinggi, gengsi lo gede. Tapi lo orang yang pengen tahu, lo orang yang juga nurunin level lo gitu untuk bisa ngebaur sama semua orang. Gue tahu lo punya dendam psikis sama si A, si B karena dulu berasa dia lebih superior. Sampai dengan momen gue ijazahkan 1-2 hal gitu. Ada bangganya ketika gue main sama lingkungan. Ini orang yang gue ceritain dulu, ada bangganya. Cuman satu sisi, oh ini kayak kelepasan ya semuanya ya. Tapi seenggaknya gue senang sama lo itu, karakter lo tetap lo dengan pergaulan yang mungkin lo kan lebih kompleks dibanding gue saat ini pergaulan AIUEO-nya. Lo masih bisa menurunkan sesuai dengan levelannya gitu. Ya. Dimanapun posisinya, gue senang itu. Ya ini kan sebenarnya salah satu didikan kita pada saat zaman dulu SMA kan. Gua saat itu memang yang jadi role model gua lo lah. Dengan segala privilege yang lo punya ya saat itu. Karena biar gimana pun kalau dibandingkan, ya gue dulu kan cuma bisa melihat gua Gandum Cumi tuh, ya kan, melihat bahwa lo adalah orang yang sangat ideal, waktu itu lo secara fisik ganteng, terus materi juga ada segala macam, orang tua yang saat SMA kan gue melihatnya bokap nyokap lo orang yang sangat diplomatis untuk bisa diajakin tukar pikiran, diskusi. Iya kan, itu udah bukan masa di mana lo dipres lagi saat itu kan. Betul. Bisa diskusi segala macam. Gue melihat, wah gila, si Gilang tuh hidupnya lengkap banget ya. Itu yang kemudian ngebuat gue itu melihat lo ketika lo punya privilege itu, kita nongkrong di rumahnya Kodok, kita nongkrong di rumahnya Gandum atau Cumi, lo yang punya kemampuan di level A, ketika nongkrong di level C atau level D, sama aja gitu. Sampai hari ini masih gitu nggak, Lang? Masih, Bro. Masih. Yang ini nggak akan berubah ya, Lang? Nggak kalau ini. Apalagi ya kayak gua anggap keluarga kan. Minimal kita setahun sekali lah ke rumah Kodok gitu kan. Iya. Tetap kita anggap mami. Bawa makanan, ngobrol sebentar, minimal itu masih sama itu, nggak ada yang berubah kalau itu sih. Cuman memang kualitas obrolan sama orang-orang baru sedikit berubah. Iya. Pemikiran gua yang licik-licik itu kadang yang gua tahu cara berpikirnya dia mau kemana nih arahnya.
itu gue keluarin kartunya satu-satu, nggak langsung gue banting. Jadi biar dia juga tetap ada rasa sungkan sama gue, karena dia tahu nih Gilang juga nyimpen sesuatu nih. Iya. Karena kalau kita bablasin kan salah orang, kayak yang tadi temen gue itu gue tolongin malah tikam, mendingan gue tetap punya kuncian gitu. Dan sengaja gue tunjukin kalau gue punya kuncian. Jadi dia juga, waduh, hati-hati gitu. Iya. Aduh, apa yang lo ngomongin ini gue jadi flashback ke zaman kita SMA lo, Lang. Ketika lo ngasih gue advice, ya itu satu-satunya. Keluarin kartunya satu-satu, jangan semuanya. Kan gaya lo untuk ngasih advice kan begini lah. Ini gaya lo lah. Maksud kan, dan gue bego kan. Maksudnya lah kartu apa? Gitu-gitu kan. Dulu, sekarang lo sekarang itu lo udah jauh boy, udah jauh di atas gue. Enggak lah. Cuman mungkin aja ya, bisa salah, bisa benar. Jalan kita aja yang udah mulai beda cara berpikirnya. Gua udah arahnya kemana, lo beda kesana gitu. Nggak ada yang salah, cuman ya itu jalan aja. Mungkin ketika nanti lo akan kesini atau gue yang kesana, gue akan bertanya, lo akan bertanya, itu baru bisa. Cuman kalau sekarang jalannya, yang lo tuju sama yang gue tuju masih beda. Kalau dulu kan kita satu jalan tuh SMA. Iya. Itu point of view-nya sama itu. Iya, benar. Kan dari tadi gue juga cerita tentang banyak hal yang berubah dari lo saat masa muda SMA, kuliah, sampai dengan hari ini gitu lah. Tadi gue tanya kalau apa hal yang bisa lo ubah di zaman dulu, lo nggak akan mengubah. Karena itu salah satu perjalanan hidup lo gitu kan. Betul. Kalau gitu, kalau lo ketemu sama Gilang yang umur 17 tahun, 18 tahun baru lulus SMA nih, apa yang lo ngomongin sama lo yang Gilang yang masih muda nih? Apa gue ngomongin? Gue paling senyum aja. Senyum, gue cuman paling ngasih nasihat, ya nikmatin aja waktu lo gitu. Nanti akan ada badai-badai yang lo harus siap terima, ya lo terima aja. Pasti kan lo lewatin semua kok. Kalau dia nanya, lo kok emang kenapa? Nanti lo akan kayak gue. Gue gak akan mau merubah sesuatu yang sekarang kondisinya gue udah bisa untuk mensyukuri segala sesuatu, bro. Karena kalau gue merubah sesuatu, belum tentu sekarang gue bisa mensyukuri apa yang gue punya saat ini. Berarti artinya kalau misalnya lo hari ini, lo adalah orang yang sangat-sangat realistis ya, Lang. Kalau dikasih pertanyaan, kalau lo diminta untuk memilih, ada dua pil, satu warna biru, satu warna merah. Warna biru lo kembali ke masa lalu untuk membenarkan sesuatu. Merah untuk lo bisa pergi ke masa depan, mengintip apa yang akan terjadi di masa depan. Lo kan tetap bertahan dengan di sini aja. Iya. Biarkan masa depan itu tetap menjadi misteri buat lo ya. Iya. Karena ya yang tadi gue bilang, umur, momen, itu yang lagi gue nikmatin. Jadi gue nggak mau mendahului buat gue mencari strategi terbaik mencapai atau menghindari yang akan datang, ataupun gue ngerubah segala pengalaman yang ada di belakang yang bisa merubah kondisi gue saat ini. Karena kalau gue ke belakang, belum tentu kondisinya bisa lebih baik dari ini atau lebih buruk dari ini. Dan kalau gue ngintip ke depan, belum tentu hidup gue akan lebih tenang kalau seandainya di depan lebih buruk. Yang gue lakuin pasti gue akan takut. Kesini nanti jadinya kesana apa enggak ya? Iya. Kesana, jangan-jangan kesana-sana juga yang ini. Jadi ambil pelajaran dari masa lalu, bahagia dengan apa yang terjadi hari ini, dan tetap tundukkan kepala untuk berdoa akan sesuatu yang akan di masa depan ya. Tuh. Bahagia itu bukan maksudnya bahagia puas dengan saat ini, juga enggak juga, boy. Tetap gue tanamin rasa punya keinginan, tapi enggak ambisius. Oke. Karena kalau lo nggak punya keinginan, kalau gue ngomong sama diri gue sendiri, kalau lo nggak punya keinginan lah, berarti
lu ngebuang segala kesempatan ini dengan sia-sia, apapun. Tapi kalau lu terlalu ambisi atas semua keinginan, belum tentu semua lingkungan yang ada di sekitar lu siap menerima konsekuensinya. Jadi tetap balance aja, boleh. Kalau lo ngomongin tentang lo tetap berusaha punya keinginan supaya setidaknya hidup ada yang lo tuju. Kalau gitu mimpi terbesar lo apa hari ini lo? Kalau buat anak bini gue, Ini secara personal ataupun secara bisnis misalnya. kalau kerjaan ya tetap di top level lah. Jadi direktur di perusahaan, tetaplah yang di top level. Dengan segala resiko, tanggung jawab, kewajiban, dan lain sebagainya. Dan tapi tidak mengorbankan keluarga. Karena ada beberapa gambaran di hidup gue yang orangnya berhasil secara karir. Tapi keluarganya nggak berhasil. Yang udah levelnya direktur ya. Dan anaknya nggak bisa merewind kondisi dia bisa mendidik anaknya jadi direktur lagi. Iya. Ya itu kan berarti lu nggak berhasil. Lu cuman ingin diri lu sendiri aja. Tapi lu bisa ngelihat yang di bawah lu tuh nggak lebih top dari lu, malah rusak gitu. Ketika lu tua ngeliat dia susah, kan sedih. Itu yang gua nggak mau. Jadi gue tetap karir di top level, tapi gue nggak bisa lepasin keluarga karena aset gue itu anak cewek lagi, boy. Artinya mimpi lo ini adalah secara perlahan atau lo mengikuti jalan yang diberikan dari yang Maha Kuasa untuk lo sampai ke level yang ada di lebih atas lagi dengan tetap menjaga kebahagiaan lo dan keluarga lo ya. Contoh cerita yang tadi lo sampaikan itu gua rasa terjadi sama banyak orang loh. Ketika seorang bapak ada di puncak karirnya, bapaknya atau ibunya ya, kaya raya, kehidupannya sangat bahagia. Terus pada saat bapaknya atau ibunya pensiun, si anaknya tidak bisa memaksimalkan privilege yang dia punya gitu. Sampai akhirnya anaknya nggak jadi apa-apa gitu. Menurut lo apa yang salah Lang kalau begitu? Pola asuh yang mana yang salah? Bukan pola asuh, malah gue ngeliat kesibukan bapaknya untuk menyenangkan perusahaannya itu lebih utama dibanding fokus ke keluarganya. Sekarang coba lihat gini, orang tua lo pasti bangga Ki dengan pencapaian lo saat ini, karena level lo di usia lo yang masih mungkin di umuran dia yang sama-sama lo saat ini, lo lebih tinggi levelnya dibanding mereka dulu. Berarti kan keberhasilan. Mungkin ada di satu sisi yang nggak ini, tapi secara karirnya, pendapatan, kemampuan lebih besar dibanding yang dia dapat mungkin di saat umur yang sama saat besar. Coba bayangin kalau seandainya orang tua lo pensiun, lo gembel gitu. Apakah dia ngerasa berhasil ngedidik lo? Kan enggak. Lah point of view-nya adalah keberhasilan orang tua kita itu yang harus kita pelajari dengan kesederhanaannya, walaupun level lo tinggi gitu. Gua pandangannya beda ya. Kalau gua melihat salah di pola asuh orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, terutama misalnya anak pertama laki-laki. Ketika dia selalu mendapatkan dengan mudah apa yang dia inginkan, dia melihat bahwa dunia yang ideal itu seperti itu. Selama dia tumbuh kembang, sampai dia kuliah, dia pengen ini, gak susah untuk mendapatkannya. Ketika dia sudah lulus kuliah, terlepas dia kemudian bekerja di perusahaan, atau dia bekerja sama orang lain, atau dia memulai usahanya dia sendiri, baru dia menghadapi the real world gitu. Dunia yang
nyata tuh seperti ini, tidak seperti apa yang ideal di matanya dia. Dan tidak dipersiapkan, karena salah satu hal menurut gue ya, mendidik anak itu selain mempersiapkan dia untuk sukses, kita juga harus mempersiapkan dia untuk gagal. Karena nggak banyak orang yang sanggup menghadapi kegagalan, Lang. Patah hatinya, kemudian down-nya dia sama kehidupan segala macam. Dan gue selalu miris gitu. Gue melihat ada beberapa fenomena seperti ini di teman-teman gue, baik itu yang dekat ataupun yang gak terlalu dekat, yang ngebuat akhirnya rumah tangganya mereka berantakan. Karena si istrinya misalnya melihat si suaminya ini lahir dari keluarga yang sangat berada, dia mau menikahi, tapi dia kemudian nggak sukses gitu. Dia pengennya tetap menjadi bos di pekerjaannya dia atau di usahanya. Ya karena dunia ideal sudah tidak lagi ada di sana gitu. Gue belajar waktu itu pernah dengar podcastnya Raditya Dika. Dan gue setuju banget lah. Tentang salah satunya adalah pola asuh. Menurut Raditya Dika, ideal dan benar adalah ketika ada anak kita minta sesuatu sampai tantrum, sampai marah-marah ini dan itu, kita sebagai orang tua kan sayang sama anak ya, pengen memberikan apa yang dia minta, dan kebetulan secara kemampuan kita mampu nih untuk membelikan atau memberikan. Jika langsung diberikan bisa sangat salah. Kenapa? Karena ketika si anak mendapatkan kemudahan, dia tidak akan menghargai apa yang dia punya hari itu, saat itu. Karena dia tahu, ntar gue juga dapat lagi kok, ini dan itu. Terus yang benar gimana ditanya? Yang benar adalah tetap kita berikan, tapi mendelay waktu untuk kita memberikannya. Dari situ, sebagai orang tua kita mengajarkan anak kita untuk punya yang namanya rasa sabar, kesabaran, berjuang, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini yang ngebuat gue kemudian berkaca gitu, gimana dulu ya, baik gue ataupun lo, kurang lebih kan kita dididik dengan pola asuh yang kurang lebih sama ya. Gua minta sesuatu tidak langsung dengan mudah untuk diberikan. Yang pola pendidikan anak yang lo bilang lo sedikit berbeda sama gue. Sebenarnya poin yang gue sampaikan itu nggak jauh beda, sebenarnya sama aja bro. Oke. Yang tadi gue sampaikan. Maksudnya ada orang ketika dia lebih memanjakan company-nya, berarti kan fokus dia ke company nih, Ya, makanya dia bisa on the top level, dihormati banyak orang, dinurutin banyak orang. Dia menyepelekan yang di rumah poinnya. Jadi ketika ada permasalahan dia nggak mau in charge di dalam karena dia terlalu menghabiskan waktunya untuk menjaga dan memperbaiki yang di tempat kerjaannya. Jadi untuk mempersimpelnya tinggal kasih duit aja. Nah itu yang sebenarnya jangan, kalau gue sih jangan terlalu begitu. Company lo mati pun ada yang ganti cuy. Iya itu dia. benar. Lo resign pun ada yang ganti. Iya. Karena fokusnya bukan buat lo nya, buat company-nya. Tapi kalau keluarga lo, kalau udah kenapa-napa, itu lo akan ngadepin terus itu, ngeliat terus itu, gak akan lo ganti tuh keluarga lo. Penyesalannya juga akan nyesel terus. Nah apa dulu begini ya? Gitu. Jadi mendingan cari kerja, cari duit ya secukupnya aja. Maksudnya secukupnya tuh lu gak usah terlalu memporsir waktu, tenaga, pikiran yang terlalu berlebihan, karena iya dapat feedback buat lo, tapi nggak bisa muter waktu dan bisa digantiin siapapun. Gue ngeliatnya gini boy, iya lo berusaha nyemplung ke kolam manapun, sedalam apapun, kadang lu nggak terlalu mempertimbangkan resiko atau dampak buruknya. Ya, itu betul. Lu gas aja dulu itu. Nah semakin meliuk-liuk pilihan lu, sebenarnya
efek samping atau negatif atau gamparan Tuhan kalau juga akan semakin meliuk-liuk sih sebenarnya. Ya. Kisah hidup lo kan sebenarnya lebih rame dibanding kisah hidup gue. Kalau gue dengar cerita lo beberapa waktu lalu, lo kesana kesini ngedepin orang ini, cewek ini itu. Iya, gamparannya juga untuk lempengin beloknya lo juga pasti akan keras, gue sadar itu. Makanya gue nggak berusaha untuk ngasih advice ke lo karena lo nggak bisa dikasih advice. Bukan tipikal orang yang nggak bisa, lo bakal ngedengar, pasti lo ngedengar karena lo suka ngobrol orang. Tapi impact dari obrolan itu nggak akan signifikan ngerubah kehidupan lo yang lo jalanin kecuali memang dipetokin sama Tuhan. Udah itu aja. Lo beloknya terlalu jauh ke kanan akan digamparnya balik ke kirinya tuh dalam tuh dar. Gue itu keseret-seretnya ya lo kejauhan sih, tersadar dirinya gitu, otak lo pasti ngomong lo kejauhan sih. Lo belok lagi ke sini, das dengan segala terjun bebasnya gitu. Ntar kalau udah melenceng jauh, kalau memang melenceng ya, pasti akan dibalikin ke posisi karet tuh, ke posisi netral tuh. Akan keras juga seperti lo narik sekeras-kerasnya. Ya, apa ya kalau itu ya bijak apa enggaknya orang itu ya kan tergantung tempaan hidupnya. Kadang kalau dia nggak di tempat-tempat, dia akan merasa selalu paling benar. Menarik. Salah satu hal yang kemudian gue lakukan adalah yang gue melihat fenomena ini tidak banyak dilakukan sama banyak orang di luar sana. Kita lebih banyak kemudian mengobservasi orang lain. Yup. Ya kan? Kita melihat, kita belajar dari orang lain ini dan itu sampai lupa untuk kita mengenal diri kita sendiri. Iya. Karena akan lebih mudah untuk kita men-skip. Kita tahu apa yang perlu diperbaiki dari diri kita skip, kemudian kita lebih melihat orang lain, ya dia juga begitu, yang ini juga begini, segala macam. Hal yang kemudian gue lakukan adalah gue coba untuk mengenal diri gue sendiri lah. Kalau lu pernah mencoba untuk berkontemplasi nggak? Lu coba untuk mengenal diri lo? Nggak jauh beda, boy. Gue pun ngerasain hal yang sama. Keingintahuan kita itu ngebuat kita nyemplung dan mencoba mendalami, walau ujung-ujungnya nggak dalam. Pengalaman aja. Main musik apa yang nggak bisa gue mainin. Iya. Tapi apa gue pro di gitar atau di keyboard atau di drum, enggak. Karena pengenan aja gitu. Sampai sekarang pun itu masih mayoritas masih begitu aja. Kadang memang gue berpikir, wah gue harus upgrade ini di sini, upgrade ini di sini. Karena gue sadar gue kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Itu sekarang gue coba untuk upgrade tapi perlahan. Gue tahu waktu cara paling singkat. Tapi ya tadi kayak sampai gue bilang, kalau gue fokus ke satu hal bener-bener fokus, pasti ada yang lain akan gue tinggal. Jadi kalau grafik gitu 0 sampai 100, ketika lo naikin level bassnya 100, ini pasti akan turun. Karena momentumnya semua ini nilainya harus 10. Ya. Gitu kan, ada yang 5, ada yang 1, ada yang 10 gitu. Ya. Nah, gue coba untuk mainin tempo itu. Kalau nggak dibalance, lo naik dikit turun sedikit, nggak apa-apa, nanti balance lagi. Ibaratnya kayak lo ngeband, bass, drum, gitar, vokal, keyboard dan segala macam, equalizernya dimentokin semua, nggak akan jadi harmoni ya? Nggak akan jadi harmoni, benar. Karena kenapa gue udah nggak terlalu ambisius dalam mengubah materi ya? Nggak terlalu ambisius. Walaupun gue bisa, gue tahu kemampuan gue, boy. Dan kemampuan gue ini udah beberapa kali zaman dulu gue pernah praktekin dan berhasil. Ya. Dan gue
tahu caranya untuk memulai kembali sampai dengan ke titik itu. Tapi gue berpikir tujuan akhirnya itu lu punya ini untuk apa? Misalnya, Lu nguber level direksi dalam waktu singkat, 2 tahun 3 tahun bisa lah, kenapa enggak? Link lu banyak, ilmu lu mumpuni, sertifikat lu ada walaupun perlu ditambah, tambahin aja dulu itu. Sampai di level itu, terus abis di level itu lu mau ngapain? Apa yang lu mau, lu dapat itu tuh lu mau buat apa gitu? Kalau buat apanya gue nggak tahu, cuman gue pengen sampai ke titik itu doang. seperti itu akan mengalami kebingungan. What next habis ini gitu ya? Dan sampai ke level itu banyak yang gue korbanin kan? Iya, lu nginjek orang, salah satu misalnya, entah nginjek orang, entah keluarga jadi nggak diperhatiin. Karena lu banyak terbang ke sana ke sini mikirin ini itu. Sampai situ lu mau ngapain? Karena kebutuhan dia saat ini belum sampai situ seharusnya. Walaupun lu udah dapat di awal, tapi jadi seakan-akan manfaatnya sedikit. Itu sih Boy. Jadi cita-cita lo adalah ketika lo mendapatkan titik itu, lo tetap bisa menikmatinya bersama dengan orang-orang yang lo sayang. Iya betul. Karena banyak sekarang orang berhasil, banyak Boy, banyak orang berhasil. Teman-teman gue pun banyak berhasil, cuman gak ada waktu. Dia ngubar itu gila udah berhasil nih, dia bingung. Karena sekarang keberhasilannya itu udah jadi tuntutan. Jadi dia kayak dimakan sama rutinitas itu. Iya. Walaupun sebenarnya dia udah capek nih. Tapi sekarang udah jadi kebutuhan, dia udah gak bisa ngindar. Iya. Nikmatinnya udah gak ada waktu dia. Iya. Karena kan konsepnya sederhananya gini Bro. Lu nyari duit buat apa sih Lang? Hati kecil gue ngomongnya. Buat orang rumah kan? Sekarang kalau orang rumah nerima duit lo tapi dia gak bahagia atau gak bisa menikmati atau salah jalan menurut pandangan lo berhasil gak? Kepala gue ada pertanyaan gitu. Iya, benar, menarik. Keberhasilan lo itu apa ukurannya sekarang? Karir lo? Apa tujuan dari pencapaian karir lo? Kalau cuman karir lo doang ya go ahead. Tapi lo jangan komplain ya nanti kalau tampias-tampiasnya nggak sesuai sama ekspektasi lo, karena belum waktunya. Tapi kalau tampias-tampiasnya lo udah bisa terima karena memang sudah siap untuk menerima itu, it's okay. Gue nahan bukan karena gue nggak mampu Boy, tapi belum siap. Ya. Karena kan otomatis levelnya kayak teman gue yang sekarang udah jadi direktur kan lebih puyeng palanya. Bentar asam lambung teman gue ini. Ya gue senyum aja gitu kan. Gue bisa numpahin ke dia masalah karena gue pulang enak. Dia puyeng. Ya, tapi ya usianya dia memang sudah lebih jauh di atas gue. Sekarang teman gue ini udah 45-an. Kita 40 aja belum gitu kan. Iya, anak-anaknya juga udah SMP SMA, udah tinggal perlu biaya sih sebenarnya. Nggak terlalu deket banget juga kan. Kalau gue kan momennya belum di situ. Kalau ditinggal bisa kehilangan sosok bapak ini anak gue. Oke. Lang, kita tuh kan hidup kan kadang punya banyak ketakutan. Kayak yang tadi kita bahas di pertengahan ya. Pernah nggak sih lo kayak ada satu hal yang lo takut untuk lo ucapkan? Ini dalam hal apapun ya. Ini dalam hal apapun tentang sama pasangan, sama anak, sama teman, sama karir, sama apapun. Ada. Yang kemudian lo punya keberanian untuk lo omongin. Dan akhirnya selesai. Sampai saat ini ada yang belum punya keberanian untuk itu. Bukan masalah sih. Ya simpel aja, cuman belum berani aja. Karena mungkin itu kepribadian, mungkin orang akan menganggapkan itu kepribadian gue yang lain gitu. Jadi nggak bisa lo sampein karena ya orang akan lihat kenapa lu pasti gitu. Padahal pengen gitu, masih tahu nyampein, tapi nggak bisa. Udah biarin aja.
Menarik banget Lang. Kalau tadi lo bilang takutnya lo melihat orang lain melihat lo punya kepribadian yang lain. Ternyata kita ini di diri kita tuh punya 7 kepribadian yang berbeda. Nah ini gue baru nih. Ya, kita ini punya 7 kepribadian yang berbeda. Kalau dalam ilmu kesehatan jiwa, gue lupa namanya apa, tapi disebutkan ada 7. Orang yang normal, 7 kepribadian ini berjalan berharmoni. Satu jejak jadinya, ya seperti kita dan segala macam. Tapi di luar sana ada orang-orang yang punya permasalahan dengan kejiwaannya itu, ikatan dari 7 jiwa ini udah berantakan, dilepas-lepas. Dia punya kepribadian yang A, B, C, ya biasanya 2 ya, menjadi 2 kepribadian. Tapi ada yang sampai 4, gitu lah. Ini gue dengar dari podcastnya Raditya Dika sama salah satu dokter spesialis jiwa. Menarik banget pembahasannya. Bahwa pertanyaannya adalah kemudian bagaimana kita perlu menjaga kan supaya ini jangan sampai terpisah, tercerai-berai gitu. Pertanyaan bagaimana kita kemudian nge-keep ini tetap jadi satu kesatuan yang harmoni nih. Karena kita tuh punya banyak suara di kepala kita lah. Dari beberapa kepribadian ini kan. Dan itu berangkat dari ketakutan. Jadi ada dari sini tuh ada yang lebih superior, ada yang lebih tidak superior, ada yang ditekan supaya jangan sampai keluar, kayak gitu kan. Contohnya misalnya ada orang yang dididik dengan sangat keras, tegas, tapi tidak ada ruang untuk diskusi. Kepribadian yang dia munculkan kemudian menjadi laki-laki atau perempuan yang sangat keras, dan dia menginjak salah satu level kepribadian dia tuh untuk yang penuh welas asih segala macam, empatinya tuh diinjak tuh sama dia. Yang menarik adalah gimana caranya supaya ini untuk bisa harmoni. Jawaban ini sebenarnya mudah lah, tapi sulit untuk dijalani. Memaafkan hal-hal yang tidak pernah kita ucapkan. Memaafkan hal-hal yang kadang kita tidak berani untuk kita ucapkan. Ada banyak hal loh di diri kita, hal-hal yang selama ini dipendam, gak coba untuk diomongin, karena salah satu sisi dari jiwa kita tekan jangan sampai ini keluar, segala macam. Ya, itu salah satu doa gue di 2025 ini yang pengen gue sampaikan sama orang-orang yang gue cekin ngobrol. Yang jadi konten gue ini adalah mudah-mudahan kita bisa memaafkan hal-hal yang selama ini pengen kita lupakan. Gak mudah lah. Enggak, iya. Iya gak sih? Iya. Iya benar, Boy. Apalagi kalau kita punya satu inner child yang belum selesai. Iya. Gue punya keyakinan malah kadang gini. Orang yang keras banget gitu dengan segala sesuatu ketegasan dan kekerasannya, itu sebenarnya orang paling cengeng. Cuman dia mau menutupinya dengan langsung gampang marah-marahnya aja. Dengan topeng yang itu ya. Dengan topeng yang itu. Padahal kalau dalam kesendiriannya gue nangisnya lebih kencang daripada orang yang biasa aja gitu. Kalau gitu, kapan terakhir lo nangis lah? Gue bisa nangis hari ini pun. Kalau tengah malam gue lagi sendiri tuh gue bisa nangis sih. Kadang gue bingung nangis apaan. Oh iya? Iya. Oh iya? Iya. Jadi ketika lo lagi sendiri, lo berkontemplasi dengan hidup lo, nangis aja gitu. Jadi gue nggak bisa memfokuskan gue nangis karena apa. Tapi nangis aja gitu. Kapan terakhir kali? Kapan? Ya paling hari Sabtu lalu atau Minggu lalu gitu. Oh, malam. Belum dalam jangka waktu yang lama ya? Menurut gue ini satu hal yang bagus banget dari lo, Lang. Karena menangis adalah satu emosi yang perlu dipenuhi dan dikeluarkan. Nggak boleh disimpan. Ada hal yang mungkin gue akan
pengen nyampein sesuatu ke orang-orang itu, cuman gue nggak berani untuk menyampaikan. Jadi gue menangisi seakan-akan gue menyampaikan sesuatu itu. Misalnya. Berat nih. Gimana cara biar tengah ya? Karena kalau ngomong misalnya lu minta contoh nih, Iya. repot nih. Misalnya selama ini orang kan kalau ngelihat kita itu kuat cuy. Iya. Nggak bisa dipungkiri lah. Iya. Orang-orang lagi anjing nih orang tough nih ngadepin dunia ini. Pengen gak sih lo dipeluk sama orang-orang yang lo sayang? Bapak lo, ibu lo, dielus palanya. Tapi lo gak mungkin minta itu kan? Iya. Tapi lo pengen sih. Udah nak kuat, nak istirahatlah sekali-sekali gitu. Iya lagi. Itu sih. Ada sisi itu ya. Ya. Iya. Yang sulit juga untuk kita omongin dan kita keluarkan kan. Betul. Selaki-lakinya kita, boy. Iya. Ada momen yang kadang musa punggung. Istirahat bentar lah. Kita bangga kok sama kamu. Gitu. Iya, iya. Kalau yang gue pelajari lah, ini salah satu cara ya. Ketika kita tidak bisa mendapatkan itu dari orang lain, atau orang-orang yang kita harapkan dia melakukan hal itu, sekali lagi kan kita nggak bisa fokus sama sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Kan? Yang bisa kita lakukan adalah, ini terkesan atau terdengar aneh, tapi ini bekerja lah. Kita ngomong sama diri kita sendiri, baik-baik ya, yang kuat ya. Gua tahu selama ini lu udah menghadapi ini semua sendirian. Show will pass, semuanya akan berlalu. Itu belum pernah gue lakuin sebenarnya. Mungkin akan gue coba ya. Iya. Gue selama ini cuman menyampaikan aja seakan-akan dia ada. Iya. Jadi nangis gitu kan. Tapi nggak ada sebenarnya, cuman ngelepas aja. Iya. Iya. Karena kita juga harus berbaik-baik sama diri kita sendiri lah. Iya sih. Iya. Ini adalah wajah yang selama ini coba kita tutupin kan. Segala kerapuhan, segala kehancuran, pertempuran yang kita hadapi sampai dengan hari ini. Gue ngerasa tuh kayak ibarat mobil nih, ini digeber terus, udah panas banget nih. Kayak, yaudah lo istirahat sebentar, lo buka kap mobil lo, biar adem nih. Lo ganti air radiatornya kek. Istirahat dulu biar adem, habis baru geber lagi deh. Momen untuk berhenti dari geberan itu yang tidak mau kita lakukan. Padahal perlu loh untuk kita berhenti dulu. Kayak, kalau gue berhenti ntar ini gimana, segala macam. Banyak kekhawatiran, ketakutan, tidak berjalan dengan semestinya. Bentuk berhentinya seperti apa, kapan berhentinya kita sendiri yang masing-masing tahu tuh. Itu yang sampai dengan hari ini, ketika gue lagi berat banget, yang gue lakuin, ngomong sama diri gue sendiri. Itulah. Iya sih, itu Ya terdengar aneh, tapi somehow ya gue juga merasa ya mungkin it works ya. Termasuk untuk memaafkan diri kita sendiri loh. Iya. Karena ya seperti yang lo tahu, kegagalan dalam hidup gue kan nggak mudah juga untuk gue lewatin gitu. Soalnya tipikal kita sama, boy. Maksudnya tipikal kita ya gua, lo, Kodok, Oben dengan tingkahnya beda-beda ya. Cumi. Kita nggak mau ngebuat orang yang kita sayang tahu apa yang kita rasain dan kita perlu apa dan serapuh apa. Jadi kita berusaha untuk selalu tersenyum dengan berdarah-darahnya sebenarnya. Kalau mungkin pakai kacamata tembus pandang, luka-luka di mana gitu. Kadang kita pun pengen take a break gitu kan, maklumin. Cuman kekhawatirannya kan kalau kita sampein, kesedihan dia mungkin akan lebih besar daripada apa yang kita rasain kan. Kita nggak mau ngasih itu. Dan ini yang menarik adalah hal-hal yang seperti ini yang kita tutupin bisa menjadi sumber keributan sama pasangan. Iya.
Iya kan? Betul. Dengan argumennya pasangan kita kan udah berpasangan, kok kamu tutupin? Kalau ada apa-apa cerita dong sama aku. Iya nggak? Iya. Ada apa-apa kamu cerita, aku juga pengen tahu, siapa tahu aku bisa bantu ini dan itu segala macam. Tapi dari sisi kita sebagai laki-laki, udah kamu taunya yang baik-baik aja. Kalaupun aku share masalah-masalah aku yang nggak begitu berat, jangan sampai kamu kepikiran. Kamu di rumah udah berat nih hidupnya dengan rutinitas sehari-hari ngurus anak di rumah, manage rumah segala macam. Atau yang kedua, Boy, ketika kita cerita responnya biasa aja, ini juga sakit hati sih. Iya. Oh, Lah, itu malah makin ribut lagi. Iya. Si anjing nih. Kan ada yang gitu Iya, kan. ada juga benar. Kita udah kayaknya berat banget, terus kita sampein untuk ngebagi cerita gitu biar kita tenang. Lah malah makin kesel. Iya. Tapi kalau menurut gue sih sebenarnya ini kayak botol sama tutupnya lah, cocok-cocokan. Ya pada akhirnya kan kita yang sebagai tutupnya yang bisa mengukuri botolnya cukup nggak nih kalau gue tutup nih, gitu kan. Ada beberapa orang laki-laki misalnya ketika ada masalah sekecil apapun diceritain sama pasangannya. Aku lagi gini bete banget, wah cerita panjang lebar. Ketika botolnya siap, dia akan menampung, terus menyemangati, ya terus dia memberikan advice ini dan itu. Tapi ketika botolnya nggak cukup, botolnya bisa kayak kamu gitu doang aja, nggak becus gitu aja, cengeng segala macam. Wah egonya udah tergores tuh. Iya. Sebagai laki-laki. Iya, Boy. Iya nggak? Jadi kayak tar dulu deh. Iya. Dulu gue tipikal yang selalu cerita ke istri. Sekarang gue nggak banyak cerita tentang kerjaan ke istri. Bukan karena nggak percaya, bukan. Tapi semakin bertambahnya umur gue itu, kalau gue banyak cerita tentang masalah, nanti nggak bisa berimbang dengan gue ngasih ke dia kebahagiaan mungkin. Gue misalkan ngajak jalan-jalan bisa seminggu sekali. Masalah yang datang tiap hari, nggak Iya. lebih banyak masalahnya daripada happy. Iya. Ujung-ujungnya pas jalan happy-nya nggak happy. Oke. Lang, nih gue ada 2 hal terakhir nih Lang. Kalau kita ngobrol sampai subuh nggak habis ya. Betul. Seperti yang Siap. kita Sepertinya udah ya. udah dan yang lo bilang ini kalau kita ngobrol pasti 4 jam dan ini pasti akan gue edit sih 1,5 jam atau 1 jam palingan. Dengan segala yang lo punya hari ini, lo berusaha sekeras tenaga, daya dan upaya untuk lo ngebahagiain keluarga inti lo ya. Cukup nggak? Menurut lo? Enggak. Karena kalau cukup, gue nggak berusaha untuk memberi yang lebih lagi. Jadi gue selalu berusaha untuk memberi yang lebih, namun tidak berlebihan. Oke. Lo pernah nanya nggak ke mereka? Mereka pengennya apa? Enggak. Ini salah satu bentuk ketakutan kan? Iya. Ya, itu sama. Ketakutan apa ketika lo nanya ke dia, apa jawaban dia yang membuat lo nggak siap? Ternyata tujuannya beda. Kalau tujuannya beda, tipikal gue mungkin sama lo, berusaha untuk memenuhi tujuannya. Cuma nih kalau terlalu beda nih, nggak masuk akal gitu. Lo coba untuk penuhi tapi takutnya malah lo yang nggak happy. Bukan hanya nggak happy, nggak realistis, waktu, tenaga, upaya, kesempatan, itu nggak ada yang realistis semua kadang kan. Sebagai teman, lo banyak memberikan input, advice kepada gue lah. Kalau dari gue, kalau boleh gue berikan kepada lo, yang pertama, lo tuh ibarat orang, lo tuh kayak tank lah. Tebel banget baja lo. Tebel banget baja lo. Nggak cuma dari cerita-cerita lo ke gua, ke anak-anak segala macam ya. Termasuk ke istri lo, ke anak lo, ke orang tua lo simpan semuanya sendiri. Lo lawan semuanya sendiri. Tebel banget yang lo lah. Baja lo tebel banget gitu. Ada banyak kekhawatiran dan ketakutan.
satu orang melihat lo jadi takutnya lemah. Karena sepanjang mungkin 4 jam kita ngobrol ini, mungkin yang lo cerita cuma 20% lah. Iya kan? Kulit-kulitnya doang. 80% masih lo simpen, which is nggak apa-apa. It's very normal. Lo tidak pengen memperlihatkan sisi diri lo yang sangat rapuh gitu. Iya. Itu perlu dikasih makan lah. Tapi lo menemukan sendiri nanti ya. Gimana pun caranya, lo temukan sendiri bagaimana caranya memenuhi kerapuhan lo. Karena ketika itu terpenuhi, mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa lo maafkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gue nggak tahu ini jadi saat ini mungkin tidak jadi prioritas lo, tapi sepertinya mungkin lo pengen banget, yang sampai saat ini belum terlaksana banget, liburan lah. Iya benar. Kapan terakhir kali lo liburan? Waduh, udah lama banget. Lama Boy. banget kan? Lama banget tuh. Iya. Bahkan mungkin lo ke Bali 2007 dulu. Atau mungkin untuk yang berlibur ya, di luar dari pekerjaan. Iya, betul. Di luar dari pekerjaan, segala macam. 2007 itu kan. Mungkin lo perlu salah satu break dalam hidup lo adalah coba arrange ya mungkin berapa bulan dari sekarang untuk lo berlibur sama keluarga lo lah. Iya sih. Bener sih, Bang. Berlibur. Satu itu lo berlibur sama keluarga lo. Yang kedua, lo berlibur sama gue sama anak-anak lah. Ini gue kangen lo lah. Kita ke Sagaranten, gue bahagia banget itu dulu. Masa-masa itu kita liburan bareng, kayak orang tolol, bahkan yang dulu yang di villanya Dipe. Gue yakin lo kangen lah. Kangen sih. Tapi ada hal-hal yang kayak ini yang harus lo korbankan kan? Iya. Kangen ya. Iya. Ya iya sih. Tapi Itulah. tank lu juga tebel, Boy. Sama. Tank lu juga tebel, Ya kita bukan Jerman nih. Der Panzer. Iya, Lu bisa ketawa, bisa. Tapi sama loh. Iya. Tank lu juga tebel. Ya ini bagaimana kita kemudian sampai dengan hari ini kalau kita ngobrol sekali lagi, gue yakin lo tahu lo butuh liburan sama keluarga kecil lo, menghabiskan waktu baik itu yang jauh ataupun yang dekat ya. Cuma perlu diingetin doang. Iya. Sama seperti gue udah tahu tapi lo mengingatkan gue segala macam. Gue tahu lu sering jalan-jalan, tapi lu bukan liburan kelihatan. Tetep aja. Iya. Rasanya nggak happy masih. Iya itu betul. Ya setiap orang kan punya defense mechanism untuk coba melipir bentar. Iya, ngerti gue. Ya. Dan lo perlu melipir bentar ya sekarang. Gue kebanyakan melipir, lo perlu melipir nih lah. Menurut gue. Iya sih. Iya, Boy. Kayak quality time sama keluarga. Anyway, thank you banget Gilang. Udah ngobrol panjang lebar sampai dengan hari ini. Tapi tank lu tebel, bro. Sama Lang, lo tanknya juga tebel banget Lang. Tapi kadang gue kangen sama lu juga. Ya, Kangen gue, Bang. ya untuk tukar pikiran kayak gini kan. Bukan hanya tukar pikiran, Boy. Lo yang dulu itu keluar semuanya, inner. Tapi lo yang sekarang ini, ya maklum ya, tempaan hidup ya, keluarga dan lain sebagainya. Nggak keluar, Boy. Ya moga-moga lo tak paham maksud gue, nggak keluar. Padahal dulu kita kan kalau bercanda sampai tidur bareng juga udah. Iya. Nggak ada tuh pikiran-pikiran yang menghambat tuh. Bokap lo dateng pagi-pagi ngobrol sama nyokap gua, Lang, Rizky bapaknya. Oh iya, masih ada momen. Los aja los. Iya. Ya manusiawi sih. Cuman kayak barrier lo juga terlalu keras sih. Kalau lo cerita, gue cerita deh. Di lain kesempatan ya. Thank you banget, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Nah itu menarik banget sih Lang. Tapi itu mah off cam, bro. Iya itu off cam itu. Itu lo nangis, gue nangis. Deh. Iya benar.